Gerakan paling kuat yang bisa dilakukan seseorang bukanlah berteriak, bukan membalas, dan bukan pula menjelaskan. Gerakan paling kuat justru adalah ketika kita memilih untuk tidak bergerak sama sekali. Dalam diam, terdapat kekuatan yang sulit dimengerti oleh mereka yang terbiasa membuktikan diri dengan tindakan. Saat seseorang menyakiti kita, naluri pertama manusia biasanya adalah bereaksi, ingin menjelaskan, memblokir, berdebat atau bahkan memohon agar mereka sadar akan nilai kita. Namun, kebenaran yang sering terlupakan adalah bahwa semakin kita berusaha membuktikan sesuatu kepada orang yang sudah memilih untuk tidak melihat, semakin kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk penguasaan diri yang paling tinggi. Di saat orang lain menuntut reaksi, memilih untuk tidak memberi apa-apa justru membuat mereka terdiam. Mereka tidak tahu harus menafsirkan apa, dan disitulah kekuatan itu bekerja. Bukan dalam tindakan besar, melainkan dalam ketenangan yang membuat mereka tidak bisa membaca Anda lagi. Kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras Anda mencoba menjelaskan, melainkan seberapa teguh Anda tetap diam ketika sebuah menantang Anda untuk bereaksi. Di dunia yang penuh kebisingan, dia menjadi bahasa yang paling mengejutkan, paling menguncang dan paling sulit diabaikan. Saat Anda memilih tidak bereaksi, Anda sebenarnya sedang mengajari mereka pelajaran tentang harga diri, batas, dan ketenangan batin. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam memahami seni keheningan ini, saya ingin Anda berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan benar-benar hadir di momen ini. Karena yang akan Anda pelajari selanjutnya bukan sekadar motivasi, melainkan cara pandang baru tentang bagaimana menghadapi orang yang pernah meremehkan keberadaan Anda. Tapi sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe di kanal IRS Pandangan Hidup, tempat di mana kita bersama-sama belajar memahami makna hidup, kekuatan diam, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Jangan lupa juga tinggalkan komentar Anda di bawah, bagikan pengalaman pribadi Anda, dan tulis bagaimana Anda melihat kekuatan dalam keheningan setelah menonton ini. Setiap cerita Anda adalah pengingat bagi orang lain bahwa mereka tidak sendirian. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering lupa bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua orang pantas diberi klarifikasi. Kadang, diam adalah satu-satunya jawaban yang paling elegan dan paling menusuk. Saat Anda berhenti membuktikan, berhenti menjelaskan, dan berhenti berusaha memperbaiki pandangan mereka tentang Anda, disitulah Anda mengambil kembali kekuatan yang selama ini mereka kendalikan. Diam bukan bentuk pelarian, melainkan bentuk penguasaan diri tertinggi. Sebab hanya jiwa yang tenang yang bisa memilih untuk tidak bereaksi dalam badai. Bayangkan, Anda sedang menonton sebuah pertunjukan sulap. Sang pesulap tampil memukau, mengeluarkan kelinci dari topi, membuat benda menghilang, dan membaca pikiran penonton. Semua orang terpukau. Lalu, tiba-tiba, tanpa peringatan, ia berhenti. Tidak ada penjelasan, tidak ada ucapan terima kasih, hanya keheningan, lalu ia berjalan meninggalkan panggung. Penonton terpaku, bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah pertunjukan sudah selesai? Apakah ini bagian dari trik? Dan saat mereka terus bertanya-tanya, rasa penasaran itu menjadi satu-satunya hal yang tersisa di kepala mereka. Itulah kekuatan diam. Ketika seseorang pergi tanpa menjelaskan, tanpa memberi tanda, mereka meninggalkan ruang kosong yang dipenuhi oleh rasa ingin tahu dan penyesalan. Orang selalu mengharapkan penutupan. Mereka ingin mengerti, ingin tahu alasan di balik setiap tindakan. Tapi ketika tidak ada jawaban, ketika tidak ada kata, keheningan itu menjadi gema yang jauh lebih keras daripada teriakan. Dalam hidup, ketika Anda memilih untuk berhenti bereaksi terhadap orang yang meremehkan Anda sebenarnya sedang menciptakan efek yang sama. Mereka akan mencari, bertanya, dan merenung. Dan pada akhirnya, keheningan Anda akan menjadi panggung yang paling mereka ingat. Bahkan setelah Anda tidak lagi di sana. Psikologi manusia bekerja dengan cara yang menarik. Orang tidak terlalu memikirkan hal-hal yang jelas, mudah ditebak, atau sering dijelaskan. Mereka justru terobsesi dengan sesuatu yang tidak mereka pahami. Jika Anda terus menjelaskan diri Anda, terus berusaha agar mereka mengerti, Anda memberi mereka rasa aman bahwa mereka masih mengendalikan situasi. Tapi ketika Anda berhenti bicara, berhenti menjelaskan, dan benar-benar pergi tanpa suara, Anda menghapus pijakan mereka. Keheningan Anda menjadi misteri yang sulit mereka pecahkan. Bayangkan Anda sedang menonton sebuah pertunjukan sulap.
Sang pesulap tampil memukau, mengeluarkan kelinci dari topi, membuat benda menghilang dan membaca pikiran penonton. Semua orang terpukau. Lalu tiba-tiba, tanpa peringatan, ia berhenti. Tidak ada penjelasan, tidak ada ucapan terima kasih, hanya keheningan, lalu ia berjalan meninggalkan panggung. Penonton terpaku, bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah pertunjukan sudah selesai? Apakah ini bagian dari trik? Dan saat mereka terus bertanya-tanya, rasa penasaran itu menjadi satu-satunya hal yang tersisa di kepala mereka. Itulah kekuatan diam. Ketika seseorang pergi tanpa menjelaskan, tanpa memberi tanda, mereka meninggalkan ruang kosong yang dipenuhi oleh rasa ingin tahu dan penyesalan. Orang selalu mengharapkan penentukan. Mereka ingin mengerti, ingin tahu alasan dibalik setiap tindakan. Tapi ketika tidak ada jawaban, ketika tidak ada kata, keheningan itu menjadi gema yang jauh lebih keras daripada teriakan. Dalam hidup, ketika Anda memilih untuk berhenti bereaksi terhadap orang yang meremehkan Anda sebenarnya sedang menciptakan efek yang sama. Mereka akan mencari, bertanya dan merenung. Dan pada akhirnya, keheningan Anda akan menjadi panggung yang paling mereka ingat, bahkan setelah Anda tidak lagi di sana. Kebanyakan orang baru menyadari nilai seseorang ketika orang itu sudah tidak lagi tersedia. Selama Anda masih ada, mereka merasa bisa seenaknya. Mereka mengira Anda akan selalu menunggu, selalu memaafkan, selalu kembali. Tapi ketika Anda benar-benar berhenti, ketika Anda menutup pintu tanpa suara, disitulah kesadaran baru mulai tumbuh di dalam diri mereka. Mereka mungkin tidak menunjukkannya, tapi dalam diam mereka mulai merindukan Anda, mulai mengingat momen-momen kecil yang dulu mereka abaikan. Namun di sisi lain, Anda harus mengerti bahwa diam tidak selalu mudah. Keheningan bisa terasa menyakitkan, bisa membuat Anda merasa kalah, bisa menimbulkan keraguan apakah Anda mengambil langkah yang benar. Tapi percayalah, dalam setiap detik kesunyian itu, Tuhan sedang bekerja memperbaiki hal-hal yang tidak terlihat. Saat Anda berhenti berjuang untuk dipahami, Anda sedang membuka ruang bagi kedamaian batin dan harga diri untuk tumbuh. Anda tidak perlu lagi mencari pengakuan dari mereka yang tidak pernah menghargai. Karena yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang bisa berteriak paling keras, melainkan mereka yang bisa tetap diam ketika seluruh dunia menantang Anda untuk bereaksi. Dan di saat Anda memilih jalan itu, Anda telah memenangkan pertempuran tanpa harus berperang. Keheningan bukan tanda kelemahan, melainkan simbol kedewasaan batin yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah memahami nilai diri. Dalam dunia yang dipenuhi ego dan kebisingan, orang-orang yang mampu tetap diam adalah mereka yang telah menguasai emosi, bukan dikuasai olehnya. Banyak yang mengira bahwa kekuatan ada dalam balasan, bahwa kemenangan diraih dengan kata-kata tajam atau tindakan tegas. Namun kenyataannya, kekuatan sejati justru hadir ketika kita mampu menahan diri, memilih untuk tidak menanggapi sesuatu yang tidak layak mendapatkan energi kita. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam berarti kita telah memahami bahwa tidak semua hal pantas dijelaskan. Dan tidak semua orang pantas diajak berdiskusi. Dalam diam, ada jarak yang melindungi kedamaian hati. Saat Anda berhenti bereaksi terhadap seseorang yang berusaha memancing emosi, Anda sedang menghancurkan permainan mereka tanpa harus melakukan apapun. Mereka menunggu Anda marah, menunggu Anda bereaksi, menunggu Anda membuktikan bahwa mereka masih punya tempat di hati Anda. Tetapi, ketika Anda tidak memberi mereka reaksi itu, mereka kehilangan kendali. Mereka mulai bertanya-tanya, mulai gelisah, bahkan mulai menyesal. Ketenangan Anda adalah kekacauan bagi mereka. Itulah kekuatan keheningan. Ia tidak terlihat, tapi dampaknya mengguncang. Seringkali dalam hidup kita merasa harus menutup semuanya dengan kata-kata. Kita ingin penjelasan, ingin akhir yang jelas, ingin memastikan bahwa mereka mengerti mengapa kita terluka. Tapi ada kalanya, penjelasan justru memperpanjang luka. Ketika Anda memilih untuk diam, Anda sedang berkata tanpa bicara, "Aku tidak lagi bermain dalam permainan ini." Diam bukan bentuk menyerah, melainkan deklarasi tenang bahwa Anda sudah selesai. Dalam kebijaksanaan ini, Anda memberi ruang bagi Tuhan untuk bertindak. Kadang hal terbaik yang bisa dilakukan seseorang bukanlah membalas atau menjelaskan, melainkan menyerahkan semuanya pada waktu dan takdir.
Karena waktu memiliki cara bersendiri untuk menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Saat mereka mulai merasakan kehilangan Anda, barulah mereka memahami nilai Anda yang sesungguhnya. Dan di saat itu terjadi, Anda sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anda tidak lagi butuh pengakuan, tidak lagi menunggu validasi, karena Anda tahu harga diri tidak ditentukan oleh orang lain. Keheningan Anda adalah pernyataan yang lebih keras daripada ribuan kata, dan hanya jiwa yang matang yang bisa menanggungnya dengan damai. Bayangkan seseorang yang terbiasa mengendalikan Anda. Seseorang yang tahu bahwa setiap kali mereka menjauh, Anda akan mencari. Setiap kali mereka diam, Anda akan menulis pesan panjang. Setiap kali mereka menyakiti, Anda akan memohon agar hubungan tetap bertahan. Sekarang, bayangkan Anda berhenti melakukan semua itu. Anda tidak memblokir mereka. Anda tidak menghapus pesan. Anda tidak menulis apapun. Anda hanya berhenti. Dalam sekejap, kendali berpindah tangan. Mereka yang dulu merasa berkuasa, kini kebingungan. Mereka menatap layar ponsel, menunggu notifikasi yang tidak pernah datang, mencoba memahami apa yang berubah. Disinilah keheningan menunjukkan wajahnya yang paling tajam. Karena diam Anda bukan pasif, melainkan aktif. Diam yang terencana, diam yang berarti, diam yang menyampaikan pesan bahwa Anda sudah tidak bisa lagi dijangkau oleh permainan mereka. Dan di saat itu, mereka akan mulai merasakan apa yang dulu Anda rasakan. Ketidakpastian, kebingungan, dan kehilangan. Diam bukan sekedar tidak berbicara, tetapi keputusan untuk menghentikan seluruh pola manipulasi yang selama ini mengikat Anda. Dan keputusan itu, meski sunyi, adalah bentuk pembebasan paling nyata. Dalam keheningan, Anda akan menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar kemenangan emosional. Anda akan menemukan kedamaian. Tidak ada lagi perdebatan di kepala tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak ada lagi energi yang terbuang untuk menjelaskan hal yang tidak ingin mereka pahami. Hanya ada ketenangan yang perlahan tumbuh, mengisi ruang yang dulu dipenuhi luka dan kebingungan. Saat Anda memilih untuk tidak bereaksi, Anda memberi diri Anda hadiah terbesar. Kebebasan. Kebebasan dari kebutuhan untuk selalu dimengerti, dari dorongan untuk selalu membuktikan, dan dari perang batin yang melelahkan. Anda mulai memahami bahwa tidak semua hubungan harus memiliki akhir yang jelas. Kadang akhir terbaik adalah ketika Anda berhenti menjelaskan, berhenti memohon, dan hanya mengizinkan waktu untuk menuntaskan cerita. Di dalam diam itu, Anda belajar mendengarkan suara hati sendiri. Suara yang selama ini tenggelam di antara kebisingan emosi dan ketakutan. Dan dari sanalah Anda mulai membangun kembali versi terbaik dari diri Anda. Keheningan yang dulu terasa menyakitkan, kini menjadi kekuatan yang menenangkan. Namun, jangan salah. Perjalanan menuju kedamaian melalui diam bukan jalan yang mudah. Keheningan akan menguji Anda, membuat Anda ragu, membuat Anda merasa seolah-olah Anda yang kalah. Ada malam-malam di mana Anda ingin kembali menulis pesan panjang, ingin menjelaskan semuanya, ingin membuat mereka mengerti betapa Anda terluka. Tapi di saat-saat seperti itu, ingatlah, Anda tidak sedang berusaha membuat mereka mengerti. Anda sedang berusaha menyembuhkan diri. Dan penyembuhan sejati tidak terjadi melalui kata-kata, melainkan melalui penerimaan yang tenang. Diam memberi Anda kesempatan untuk memperhatikan hal-hal yang sebelumnya luput. Anda mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak datang dari validasi orang lain, melainkan dari penerimaan diri. Anda menyadari bahwa kadang kehilangan seseorang bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebebasan yang baru. Saat Anda berhenti berbicara dengan mereka, Anda mulai berbicara dengan diri sendiri. Saat Anda berhenti menuntut penjelasan, Anda mulai memahami makna kedewasaan. Dan ketika akhirnya Anda bisa tersenyum dalam diam, itulah tanda bahwa Anda sudah benar-benar menang. Bukan atas mereka, tetapi atas diri Anda sendiri. Keheningan seringkali menjadi cermin paling jujur bagi jiwa manusia.
Dalam diam, Anda mulai melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir ketika mereka membutuhkan sesuatu dari Anda. Orang yang tulus akan tetap mencari cara untuk memahami, meskipun Anda tidak berbicara. Namun mereka yang hanya datang karena keuntungan akan segera pergi saat Anda berhenti memberi. Disinilah keheningan bekerja seperti penyaring alami yang memisahkan ketulusan dari kepura-puraan. Saat Anda berhenti menjelaskan diri, berhenti berusaha untuk dimengerti, dunia akan menunjukkan siapa yang bertahan karena cinta dan siapa yang bertahan karena kebiasaan. Diam bukan sekedar tidak berbicara, melainkan tindakan sadar untuk menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi dari permainan emosional. Dalam diam, Anda belajar mengamati, bukan bereaksi. Anda menyadari bahwa banyak hal yang dulu tampak penting sebenarnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kebutuhan untuk diterima. Kini, Anda tidak lagi membutuhkan penjelasan atau pengakuan. Anda cukup tahu bahwa keheningan Anda berbicara lebih keras daripada ribuan kata. Mereka yang peka akan memahami pesan itu, tanpa Anda harus mengatakan apapun. Sedangkan mereka yang tidak perlu lagi menjadi bagian dari perjalanan Anda. Ada saatnya dalam hidup ketika Anda harus memilih antara pembuktian dan kedamaian. Orang yang belum dewasa secara emosional akan memilih pembuktian, karena mereka ingin dunia tahu bahwa mereka benar. Namun orang yang matang akan memilih diam, karena mereka tahu tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Saat Anda berhenti berdebat dengan orang yang tidak mau mendengar, Anda sedang menyelamatkan energi berharga yang seharusnya digunakan untuk membangun masa depan Anda. Keheningan bukan berarti tidak mampu bicara, melainkan memilih untuk tidak berbicara, karena Anda sudah memahami hasilnya tidak akan berubah. Dalam momen itu, Anda belajar menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Percaya bahwa keadilan tidak perlu dipaksakan. Waktu dan kebenaran selalu memiliki cara sendiri untuk menyingkap segalanya. Mereka yang dulu meremehkan Anda, suatu hari akan menyadari kesalahan mereka tanpa Anda harus mengatakan apapun. Sementara Anda, dengan keheningan dan keteguhan hati, akan terus tumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dan tenang. Itulah buah dari diam, bukan sekedar ketenangan, tetapi kebijaksanaan yang lahir dari penguasaan diri. Bayangkan seseorang yang dulu selalu merasa berkuasa atas Anda. Mereka tahu bagaimana membuat Anda bereaksi. Tahu kata apa yang bisa melukai, tahu momen apa yang bisa membuat Anda lemah. Setiap reaksi Anda menjadi bahan bakar bagi ego mereka. Namun suatu hari, Anda berhenti. Tidak ada lagi pesan panjang, tidak ada tanggapan, tidak ada pembelaan. Mereka menunggu, tapi tidak ada apa-apa. Mereka mencoba memancing emosi, tapi Anda tetap tenang. Mereka akhirnya sadar bahwa tali kendali yang dulu mereka pegang kini sudah terputus. Anda bukan lagi boneka dalam permainan mereka. Dan dalam momen itu, rasa panik mulai muncul. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, karena untuk pertama kalinya mereka kehilangan kekuasaan. Inilah yang dimaksud dengan pergeseran diam yang menghancurkan. Anda tidak perlu berteriak atau membalas untuk membuat seseorang menyesal. Cukup dengan berhenti bermain dalam permainan mereka, dan seluruh ilusi kendali yang mereka miliki akan runtuh. Keheningan Anda menjadi bayangan yang menghantui, membuat mereka terus bertanya-tanya, apakah Anda pernah benar-benar peduli, ataukah semua hanya permainan di mata Anda? Ironisnya, mereka kini terjebak dalam kebingungan yang dulu mereka ciptakan untuk Anda. Diam juga adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Ia adalah cara Anda berkata, aku memilih diriku kali ini. Dalam setiap hubungan, terutama yang menyakitkan, kita seringkali terlalu fokus pada apa yang bisa kita perbaiki di luar diri, dan lupa memperhatikan luka di dalam diri. Ketika Anda berhenti bereaksi, Anda mulai mengarahkan perhatian ke dalam, ke hati, pikiran, dan kedamaian yang selama ini diabaikan. Anda mulai memahami bahwa tidak ada yang bisa mengisi kekosongan dalam diri selain Anda sendiri. Keheningan menjadi ruang penyembuhan, tempat di mana Anda bisa kembali mengenal siapa diri Anda sebenarnya tanpa bayangan orang lain. Di sana Anda belajar bahwa cinta sejati bukan tentang meyakinkan orang lain untuk tetap tinggal, melainkan tentang memastikan bahwa Anda tidak kehilangan diri Anda sendiri saat mereka pergi. Dia mengajarkan Anda batas yang melindungi jiwa dari kehancuran, batas yang memisahkan antara memberi dengan kehilangan diri. Dalam diam itu, Anda kembali menemukan arah, dan ketika tiba waktunya, Anda akan tersenyum bukan karena mereka menyesal, tetapi karena Anda sudah tidak lagi membutuhkan pengakuan apapun. Namun tidak dapat dipungkiri, keheningan terkadang terasa seperti hukuman. Anda mungkin terbangun di malam hari dengan rasa rindu yang berat, menatap ponsel, berharap ada pesan masuk, berharap ada tanda bahwa mereka menyesal. Tapi di sanalah ujian sejati berada. Dia membutuhkan keberanian, bukan keberanian untuk melawan orang lain, melainkan keberanian untuk menahan diri. Setiap kali Anda menahan diri untuk tidak menghubungi mereka, Anda sedang memperkuat fondasi harga diri Anda.
Setiap kali Anda memilih untuk tetap tenang ketika hati Anda ingin berontak, Anda sedang membangun kekuatan batin yang luar biasa. Jangan biarkan pikiran menipu Anda dengan keyakinan palsu bahwa diam beradikala. Justru diam adalah bentuk kemenangan tertinggi. Sebab orang yang benar-benar kuat tidak butuh pengakuan. Mereka tahu bahwa waktu dan kebenaran akan berbicara pada akhirnya. Dan di saat mereka mulai menyesal, Anda sudah berada di tempat yang lebih baik. Tempat di mana keheningan bukan lagi perisai, tetapi gaya hidup. Anda akan mulai melihat bahwa tidak bereaksi bukan berarti tidak peduli, melainkan tanda bahwa Anda sudah terlalu damai untuk kembali ke perang yang tidak perlu. Ada keindahan yang tidak bisa dijelaskan ketika seseorang akhirnya berdamai dengan diam. Di titik itu, Anda tidak lagi merasa perlu menjelaskan kepada siapapun tentang alasan Anda berhenti. Tidak lagi sibuk mencari pembenaran dan tidak lagi terobsesi untuk membuat mereka mengerti. Anda hanya tersenyum dan membiarkan waktu berbicara. Orang-orang yang pernah meremehkan keheningan Anda akan mulai melihat betapa kuatnya keputusan itu. Mereka akan bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa sediam itu, setegar itu, dan seberani itu untuk tidak memberi penjelasan sedikit pun. Padahal, dalam diam itu, Anda sedang menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Anda sedang membangun tembok lembut yang melindungi Anda dari gangguan emosional yang dulu membuat hidup Anda lelah. Keheningan membuat Anda sadar bahwa bukan semua hal perlu dibicarakan, bukan semua luka perlu dijelaskan, dan bukan semua orang pantas diajak berdamai. Kadang, cukup dengan berhenti berbicara, dunia akan mulai mengerti posisi Anda. Diam tidak pernah berarti kalah. Diam adalah bahasa orang yang telah menang atas dirinya sendiri, yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan waktu menjawab segalanya. Itulah sendi tertinggi dari kedewasaan emosional. Keheningan memiliki cara unik untuk mengubah arah cerita hidup seseorang. Dahulu, mungkin Anda merasa menjadi korban dalam hubungan yang penuh ketidakpastian. Anda merasa selalu dikejar oleh kebutuhan untuk membuktikan diri, untuk menjaga, untuk memohon agar mereka tetap tinggal. Namun ketika Anda memilih diam, segalanya berubah. Anda bukan lagi korban. Anda menjadi penulis baru dalam kisah Anda sendiri. Setiap detik keheningan adalah pena yang menulis bab baru. Bab tentang kebebasan, kekuatan, dan keanggunan. Orang-orang mungkin tidak akan segera memahami keputusan Anda. Bahkan mungkin menilai bahwa Anda sombong, dingin, atau tidak peduli. Namun Anda tahu bahwa keheningan bukan tentang mereka, melainkan tentang Anda. Diam adalah ruang bagi penyembuhan dan introspeksi, tempat di mana luka yang dulu terasa berat perlahan tertutup oleh penerimaan. Dan di saat Anda benar-benar tenang, Anda mulai menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Justru dalam diam itulah Tuhan berbicara paling jelas, melalui rasa damai yang menggantikan keresahan, melalui ketenangan yang menenangkan jiwa. Setiap kali Anda memilih diam, Anda sedang memperkuat hubungan dengan diri sendiri dan dengan Sang Pencipta. Mungkin Anda pernah mendengar pepatah, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Namun di dunia emosional manusia, keheningan berbicara jauh lebih keras daripada tindakan. Ketika Anda berhenti menjelaskan, berhenti menulis pesan panjang, berhenti memberi perhatian, orang mulai menyadari betapa berharganya kehadiran Anda yang dulu mereka abaikan. Awalnya mereka mungkin berpikir Anda hanya marah, bahwa diam Anda hanyalah fase sementara. Tetapi waktu berjalan dan mereka mulai sadar bahwa Anda benar-benar sudah selesai. Tidak ada lagi tanda-tanda yang mereka tunggu. Tidak ada lagi perhatian yang dulu selalu mereka terima. Dan disitulah keheningan menjadi cermin bagi mereka. Mencerminkan betapa besar kehilangan yang mereka ciptakan sendiri. Dalam dunia yang sibuk dengan pembuktian, diam Anda menjadi hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ia mengguncang hati mereka dengan cara yang lembut tapi menyakitkan. Karena manusia selalu takut pada hal yang tidak bisa mereka pahami. Dan diam Anda adalah misteri yang paling tidak bisa mereka pecahkan. Keheningan bukan hanya alat untuk membuat orang lain menyesal, tetapi juga sarana untuk memperbaiki hubungan Anda dengan diri sendiri. Selama ini mungkin Anda terlalu sering berfokus pada bagaimana membuat orang lain bahagia, bagaimana menjaga hubungan, atau bagaimana memperbaiki kesalahpahaman. Namun saat Anda memilih diam, Anda mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari validasi luar.
Dia membuat Anda belajar mengenal diri lebih dalam. Apa yang Anda butuhkan, apa yang membuat Anda damai, dan siapa yang layak berada di sekitar Anda. Anda mulai mengerti bahwa tidak semua orang pantas diberi kesempatan kedua, karena beberapa orang datang hanya untuk mengajarkan Anda arti kehilangan. Dengan keheningan, Anda mengubah luka menjadi kebijaksanaan. Anda belajar memaafkan tanpa harus berinteraksi, dan Anda belajar melepaskan tanpa harus membenci. Dia memberi ruang bagi hati untuk pulih dan bagi jiwa untuk tumbuh. Dan ketika Anda akhirnya berdiri tegak tanpa membutuhkan siapapun untuk mengerti, Anda tahu bahwa keheningan telah menyembuhkan Anda dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kata-kata. Sekarang, setelah Anda memahami seluruh perjalanan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih telah bertahan sampai akhir. Anda adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari tindakan besar, melainkan dari keberanian untuk tetap tenang di tengah badai. Anda telah belajar bahwa diam bukan tanda kalah, tetapi tanda penguasaan diri. Mulai dari ini, biarkan keheningan Anda berbicara untuk Anda. Jangan lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Orang yang memang pantas akan mengerti tanpa penjelasan, dan yang tidak pantas tidak akan pernah mengerti walaupun Anda jelaskan 1000 kali. Ingatlah, waktu dan Tuhan akan selalu membela yang tulus. Biarkan ketiadaan Anda menjadi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan sebelum Anda pergi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di kanal @RS Padangan Hidup, tempat di mana kita belajar memahami kekuatan diri, kebijaksanaan hidup, dan keindahan dalam diam. Tulis di kolom komentar bahwa Anda telah memilih kedamaian atas pembuktian. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga keheningan Anda membawa kedamaian dan kekuatan yang tidak tergoyahkan selamanya.